Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Amin. Bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah kelas 10 Sejarah Indonesia bersama saya Maya Meisha yang kali ini akan menjelaskan mengenai perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Untuk judul topiknya, Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menganalisis kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan bukti-bukti pengaruh kerajaan Hindu-Buddha yang masih ada pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Nah, komposisi dasarnya ada di 3.6, menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Indikatornya, yang pertama, siswa dapat menganalisis kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, dan yang kedua, siswa dapat menunjukkan bukti-bukti pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang masih ada pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Nah, materi ini mempunyai tim penyusun di mana materi ini telah dibuat oleh Ibu Siti, Bapak Aditya, Bapak Andri, Pak Yayan, dan saya sendiri, Maya Meisha, dan Ibu Nurbaiti. Nah, kita mulai kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Kita bisa lihat tabel di sini. Ada beberapa kolom yang isinya itu nama-nama kerajaan, lalu agama yang dianut oleh kerajaan tersebut, kolom selanjutnya itu tahun berdirinya kerajaan tersebut, lalu di sana ada letak geografisnya, dan raja-raja yang terkenal. Di sini ada beberapa kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Ada yang bercorak Hindu dan Buddha. Untuk pembahasan selanjutnya ini, kita akan memahami satu persatu kerajaan, namun hanya beberapa dari apa yang ada di tabel ini. Untuk kerajaan Hindu, kita akan membahas kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Majapahit. Untuk kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha, akan membahas Kalingga dan Sriwijaya. Nah, yang pertama, Kutai. Kutai itu merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi di Kalimantan Timur, Kecamatan Muara Kaman, dekat Sungai Mahakam. Nah, pusat pemerintahannya itu diperkirakan berada di hulu Sungai Mahakam tersebut, dan luas wilayah kekuasaannya itu hampir di seluruh Kalimantan Timur. Bisa kita lihat dari peta yang ditampilkan di PowerPoint ini. Luas wilayahnya itu hampir seluruh Kalimantan Timur. Nah, kemunculan kerajaan Kutai sendiri itu dapat dihubungkan dengan teori arus balik. Dan untuk sumber-sumber yang berkaitan dengan kerajaan Kutai ini adalah ditemukannya 7 buah yupa atau batu tulis berhuruf Palawa dan berbahasa Sansekerta. Nah, dalam yupa tersebut terdapat pembuktian bahwa raja-raja yang pernah memerintah itu diantaranya Kudungga, Aswamawarman, dan Mulawarman. Nah, kita bisa lihat di sini contoh gambar dari yupa kerajaan Kutai. Nah, oke. Karena tadi udah dijelaskan, kerajaan Kutai sekarang adalah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua yang berada di Jawa Barat. Nah, jadi letaknya itu berada di sekitar daerah Jawa Barat. Nah, lalu terletaknya itu tepatnya di Bogor, Sungai Citarum, dan berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Dipimpin oleh raja yang bernama Purnawarman. Bisa kita lihat di sini dalam peta bahwa kerajaan Tarumanegara ini kurang lebih itu membentang dari mulai Banten, Jakarta, Bogor, sampai Cirebon, dan berdominasi di Jawa Barat. Oke. Untuk bukti peninggalan dari kerajaan Tarumanegara sendiri ini ada ditemukannya beberapa prasasti
Yang pertama, Prasasti Ciaruten, di mana dalam Prasasti Ciaruten ini terdapat sepasang telapak kaki Raja Purnawarman, yang artinya itu melambangkan kekuasaan atau penaklukan raja di daerah yang dikuasainya tersebut, di daerah yang ditemukan prasasti tersebut. Lalu Prasasti Kebon Kopi, tapak kaki gajah, yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata atau tunggangan Dewa Wisnu. Selain itu Prasasti Jambu, Raja Purnawarman yang gagah, termasyhur dan baju zirahnya tidak dapat ditembus senjata. Prasasti Tugu, penggalian saluran Gomati dan Sungai Candrabaga. Dan Prasasti Pasir Awi ditemukan di Bogor, Prasasti Muara Cianten ditemukan di Bogor juga, dan Prasasti Lebak, keperwiraan, keagungan, dan keberanian Purnawarman sebagai Raja Dunia, yang isinya itu. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa gambar mengenai prasasti. Ini adalah Prasasti Ciaruten, di mana Prasasti Ciaruten ini ada cap tapak kakinya. Lalu ada Prasasti Kebon Kopi. Nah, Kebon Kopi di sini ada juga tapak gajahnya. Lalu Prasasti Tugu yang telah ditemukan mengenai kerajaan Tarumanegara ini. Nah, yang terakhir kerajaan bercorak Hindu adalah Kerajaan Majapahit. Kita bisa lihat di sini dari peta letak Majapahit. Majapahit ini ibu kotanya itu terletak di Trowulan, terletak di Jawa Timur ya. Kita bisa lihat di sini bahwa Majapahit itu luas wilayah kekuasaan Majapahit. Nah, pusat kerajaan Majapahit ini terletak di daerah Trowulan sekarang ini, sebelah barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Nah, terlihat di sini terdapat titik dari ibu kota Majapahit di Trowulan. Lalu ini daerah kekuasaannya yang bisa kita hampir seluruh Nusantara saat ini ya, atau seluruh Indonesia saat ini. Nah, tanggal prasasti berdirinya Kerajaan Majapahit ini adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja 1293 sampai 1309 Masehi. Puncak kejayaan Majapahit adalah pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang terkenal pada saat itu, di mana pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang dibantu oleh Patih Gajah Mada yang memiliki ambisi untuk menguasai wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia sekarang. Politik penyatuan Nusantara Gajah Mada berakhir dengan yang disebut Perang Bubat, yaitu perang antara Kerajaan Pajajaran dan Majapahit, di mana Kerajaan Pajajaran ini tidak ingin untuk bersatu dengan kerajaan lainnya yang sebesar Nusantara sekarang ini. Lalu keruntuhan Kerajaan Majapahit berawal ketika Hayam Wuruk wafat dan kondisi kerajaan menjadi melemah. Melemahnya itu karena ada perebutan tahta dan pertentangan politik di dalam kerajaan. Selain itu dari luar juga, sehingga pada tahun 1522 Kerajaan Majapahit dikuasai oleh Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ketika masa keemasannya, inilah hasil kebudayaan di bidang sastra Kerajaan Majapahit, apa yang kita sebut dengan Nagara Kertagama, Sutasoma, itu merupakan sumber-sumber yang dapat kita ambil untuk mengetahui Kerajaan Majapahit. Nah, telah dibahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu. Untuk selanjutnya, kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha. Yang pertama ada Kerajaan Kalingga. Nah, bisa dilihat di sini untuk Kerajaan Kalingga sendiri terletak di dataran tinggi di Laut Jawa. Kalingga ini berasal dari sebuah nama kerajaan di India. Pusat kekuasaannya ada di titik merah. Kalingga merupakan kerajaan Buddha yang muncul di Jawa Tengah sekitar abad ke-7, dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Sima, yang dikenal tegas, jujur, bijaksana, dan taat aturan yang berlaku. Untuk sumber-sumber sendiri mengenai Kerajaan Kalingga ini, banyak ditemukan mengenai Kerajaan Kalingga adalah berita Cina, dinasti Tang, dan prasasti Tukmas.
Nah, diperkirakan sepeninggal Ratu Sima di Kerajaan Kalingga ini terbagi menjadi dua, yaitu Kalingga Utara dan Kalingga Selatan. Kalingga Utara dikenal dengan nama Bumi Mataram dan Kalingga Selatan dikenal dengan Bumi Sambara. Dapat kita lihat di sini untuk pemimpinnya Bumi Sambara oleh Dewa Singa, dan untuk Bumi Mataram di bawah Sanaha, di mana ia merupakan cucu dari Ratu Sima sendiri. Nah, untuk kondisi sosial ekonomi Kerajaan Kalingga banyak ditemukannya bukti-bukti bahwa mereka itu melakukan perdagangan, di mana mereka melakukan perdagangan ada emas, ada perak. Nah, dapat kita lihat di sini cula badak, ada juga gading gajah. Ini merupakan komoditi yang diperdagangkan pada masa Kerajaan Kalingga ini. Nah, selanjutnya setelah tadi Kerajaan Kalingga, di sini ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang terletak di Palembang, berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini kita bisa lihat untuk petanya sendiri, pusat kekuasaan Sriwijaya ada di titik merah. Ada beberapa situs-situs penting dan kawasan laut yang ada di bawah kendali Sriwijaya, serta ada ekspedisi Sriwijaya dan pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya. Nah, untuk mengetahui mengenai Kerajaan Sriwijaya ini, ada beberapa prasasti yang telah ditemukan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, prasasti kedudukan bukit, di mana dalam prasasti kedudukan bukit ini terdapat perjalanan suci yang dilakukan Dapun Tahyang dengan menggunakan perahu dan membawa 20.000 orang personil. Lalu ada prasasti Talang Tuo, di mana isinya itu mengenai pembangunan taman yang dinamakan Srik Setra. Prasasti Telaga Batu, kutukan bagi yang melanggar aturan. Prasasti Kota Kapur, permintaan kepada dewa untuk menjaga kedaulatan Sriwijaya. Ada prasasti Karangberahi, sama dengan prasasti Kota Kapur. Prasasti Ligor, ditemukan di Ligor, Semenanjung Melayu, di mana di prasasti Ligor ini banyak disebutkannya kondisi sosial maupun ekonomi dari Kerajaan Sriwijaya yang menguasai perdagangan dan pelayaran. Dan yang terakhir adanya prasasti Nalanda, di mana Raja Balaputra Dewa yang berasal dari dinasti Sailendra di Jawa Tengah. Nah, dari prasasti-prasasti tersebut kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Kerajaan Sriwijaya pada waktu itu. Raja yang memerintahnya Dapun Tahyang, ada Dharma Setu, dan Balaputra Dewa. Untuk perkembangan Kerajaan Sriwijaya sendiri ini sangat terkenal dengan kemajuannya di bidang maritim, pusat pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara, dan menjalin hubungan baik dengan kerajaan yang berada di India, di antaranya Benggala dan Kolamanda. Untuk keruntuhannya, banyak kerajaan vassal yang memisahkan diri dari Sriwijaya, sehingga Sriwijaya mengalami kelemahan-kelemahan. Selain itu, adanya serangan dari kerajaan Kolamandala di bawah pimpinan Raja Rajendra, Singosari, dan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Dari situ, Sriwijaya mengalami keruntuhan dan makin melemah di kerajaannya. Kita bisa lihat di sini ada prasasti-prasasti yang telah disebutkan tadi, kedudukan bukit, Talang Tuo. Nah, ini isinya Bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya. Ini merupakan prasasti Kota Kapur. Lalu ini prasasti kedudukan bukit. Isinya seseorang bernama Dapun Tahyang mengadakan perjalanan suci dengan perahu berangkat dari Minang dengan tentara 20.000 orang. Lalu prasasti Talang Tuo bisa kita lihat di sini dengan isinya yang telah dibacakan tadi. Lalu ini yang terakhir merupakan prasasti Ligor yang ditemukan di Semenanjung Melayu.
Nah, dari apa yang kita telah bahas mengenai kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha, yang saat ini yang begitu terkenalnya peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha ini adalah untuk kerajaan bercorak Buddha itu bercirikan stupa merupakan bagian dari Candi Borobudur. Kita bisa lihat di sini merupakan candi umat agama Buddha. Dan untuk agama Hindu adalah Candi Prambanan. Ini hanya beberapa peninggalan saja, ini hanya contoh dari salah satunya saja untuk candi yang bercorak Buddha dan bercorak Hindu yang masih ada saat ini di Nusantara. Nah, untuk materi mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Nusantara dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.